Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Novarti. Ini kebetulan aku udah lama banget gak update video yang panjang ya, karena belakangan di short aja terus. Karena itu aku lagi pengembangan blog aku yang kedua, Trip Ala Kita, mengenai traveling keluarga. Jadi di video kali ini, karena ini aku ngerasain belakangan ini kok ini penting banget ya buat dibahas gitu. Ini mengenai pentingnya kita menetapkan tujuan atau kegiatan setelah memutuskan resign. Tapi kita harus merencanakan ini sebelum benar-benar resign. Jadi bukan setelah resignnya. Harus ditentukan dulu nih sebelum resign. Tanya ke diri sendiri, ada nggak sih kegiatan produktivitas yang bisa aku lakukan setelah resign? Nah, kenapa pentingnya itu yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, jadi gini teman-teman, kebetulan seminggu ini aku intens ya ikutan kelas yang nonton itu video banyak banget. Jadi aku ikutan kelas untuk pengembangan diri dan cukup menguras tenaga dan waktu karena itu mempraktekannya juga, aduh Allahu Akbar ya, dari pagi sampai malam, tapi nggak apa-apa demi pengembangan diri juga, demi kemajuan kita juga. Dan aku mikir, andai aku nggak sibuk, andai aku nggak secapek ini, pasti itu banyak banget waktu luang untuk aku melakukan hal-hal yang tidak berfaedah. Nah, kenapa nggak berfaedah? Karena dulu waktu pertama resign, aku itu sebenarnya sudah menetapkan tujuan tuh sebelum resign. Tujuan baru aku, kegiatan baru aku yaitu jualan online seperti ibu-ibu kebanyakan. Sampai suami aku udah belajar ke Tanah Abang itu produk-produk apa, baju-baju anak kecil, baju-baju anak-anak, sampai nanti kita juga jahitin ke tukang jahit, udah segitunya loh. Tapi ternyata ya qadarullah itu bukan bidang yang aku ingini. Jadi itu ada sempat waktu, ada jeda waktu tuh sampai aku menemukan passion aku. Nah, di jeda waktu itu, wah bener-bener itu kalau kan nggak tahu tuh apa yang mau dikerjain selain ngurusin rumah dan anak. Nah, itu aku jadi melakukan hal-hal yang nggak berfaedah menurut aku. Misalnya scroll medsos. Scroll medsos itu juga ya cuma sekedar hiburan, oke lah kalau cuma waktunya sebentar. Tapi kan karena waktu itu anak masih kecil, dan itu kalau tidur bisa sejam, 2 jam, dan itu sering kan. Maksudnya bukan cuma tidur siang doang gitu. Bisa 2 kali sehari tidurnya, tidur siangnya sekitar jam 11, nanti jam 3 gitu kan. Nah, itu aku ngelewatin batas waktu yang sewajarnya untuk scroll medsos. Akhirnya apa? Aku insecure, banding-bandingin diri dengan yang lain, mental jadi down. Kok aku gini ya sekarang? Nah, nanti ujung-ujungnya balik lagi nih ke keputusan aku resign. Kenapa aku harus resign? Kalau aku nggak resign, aku masih bisa kerja. Nah, itu jadi dibayang-bayangi penyesalan gitu. Alhamdulillahnya tuh aku nggak sampai nyesel ya. Nah, terus overthinking. Nah, itu juga penyakit ibu-ibu ya, karena di rumah kita di rumah aja nggak ada teman ngobrol. Apalagi aku juga perantauan yang sendiri di rumah sama anak doang, nggak ada anggota keluarga, atau juga bukan tipe ibu-ibu yang sering keluar gitu kan, keluar rumah. Jadi itu nggak ada teman ngobrol. Nah, karena nggak ada teman ngobrol, misalnya ada pikiran, ada masalah, wah itu overthinkingnya tuh luar biasa banget dan ganggu banget. Akhirnya apa? Marah-marah ke suami, terus mirisnya nanti anak juga ikut dimarahin padahal nggak salah apa-apa. Diri kita rusak, keluarga kita juga kena imbasnya gitu kan. Nah, aduh maaf ya teman-teman, aku lagi batuk. Nah, jadi kenapa sekarang aku mau bahas tentang pentingnya kita menetapkan tujuan atau kegiatan, rencana kegiatan yang akan dilakukan setelah resign, tapi menentukannya itu sebelum benar-benar resign. Kalau nggak ada, mending tunda dulu resignnya. Enaknya itu ya, kalau kita setelah resign, kita bisa bebas nih menentukan apa sih kegiatan yang kira-kira sesuai dengan kesukaan kita, sesuai dengan passion kita. Di video aku sebelumnya, itu ada
satu video yang menjelaskan bagaimana kita menemukan passion. Nah ini ya videonya ya, covernya kayak gini, nanti teman-teman bisa lihat. Jadi singkatnya kita bisa mengelompokkan tuh apa aja hal yang kita suka, yang kita tidak suka, yang kita bisa tapi kita suka, yang kita tidak suka tapi kita tidak bisa. Nah ini mending gak usah gitu ya. Pokoknya utamakan dulu hal yang kita bisa dan hal yang kita suka. Nah untungnya lagi seandainya ini akan dikembangkan untuk menjadi sebuah bisnis atau ingin berpenghasilan dari sini, dan itu penting juga dipertimbangkan profitnya, apakah ini profitable atau enggak. Nah gitu. Misalnya aku awalnya nih aku langsung memutuskan nanti mau jualan online. Hanya karena waktu itu ibu-ibu rumah tangga tuh banyak kan yang melakukan itu kan, jadi aku FOMO nih ikut-ikutan. Tapi aku nggak lihat ke diri aku sendiri, aku mau nggak sih, aku suka nggak sih, aku bisa nggak sih ngelakuin ini gitu. Nggak apa-apa kita nggak bisa, tapi kalau kita suka kita bisa belajar. Nah gitu. Nggak apa-apa kita nggak suka, tapi kalau kita bisa, kita masih tetap bisa melakukannya dong, kalau itu bisa untung, nah gitu kan. Tapi kalau nggak suka, nggak bisa, kayak aku jualan online, ujungnya apa? Berhenti, mandek, jadinya rugi, modalnya udah hilang, habis gitu. Nah, teman-teman mulai sekarang bisa mengotak-ngotakkan nih, misalnya mau rencana resign, atau ya sudahlah kalau memang terlanjur resign ya, tentukan rencana produktivitas kalau menurut aku harus di luar dari kegiatan mengurus anak dan rumah. Oh aku nggak ada ART, gimana aku punya waktu buat yang lain gitu kan. Aku aja ngurus anak-anak sama rumah aja udah capek, waktunya udah habis, 24 jam aja nggak cukup. Ya itu bener banget, aku pun juga gitu. Aku juga tanpa ART ya teman-teman, aku perantauan, gak ada keluarga yang bisa bantuin aku, jadi bener-bener sendiri. Tapi di sini aku tekankan, masukkan kegiatan ini dalam prioritas. Kalau nggak dimasukin itu nggak akan jalan teman-teman. Jadi harus dimasukin prioritas, walaupun mengurangi jam tidur, jam istirahat, ya itu resikonya. Kita mau mentalnya terjaga nggak? Kita mau lebih percaya diri nggak? Kita mau menghempaskan overthinking, insecure itu nggak? Mau menghabiskan energi dan waktu luang kita ke hal bermanfaat nggak? Nah itu. Nah terus stigma ke ibu rumah tangga yang awalnya dulu resign, itu kan juga sekarang masih ini ya, kadang masih bikin kita sedih ya. Ada yang bilang bodoh lah, ada yang bilang aduh sayang banget udah kuliah, susah-susah orang tuanya udah nguliahin, udah keluarin biaya banyak, kok sekarang jadi ibu rumah tangga gitu. Atau ada yang bilang juga enak-enak kerja, harusnya bersyukur dong, orang aja susah nyari kerja kok ini malah berhenti kerja gitu kan. Itu kan masih sering tuh kita denger nih. Ini udah diabaikan aja, kita nggak bisa mengontrol omongan semua orang ya. Nah dengan kita produktif di rumah ini, kita bisa banget tuh membuktikan ke mereka kalau bekerja ke kantor itu bukan satu-satunya cara untuk kita mengembangkan diri, membuktikan diri gitu. Di rumah pun sebenarnya kita bisa, apalagi di zaman digital sekarang kan. Dan gak sedikit ibu rumah tangga yang malah jauh lebih berhasil di rumah daripada saat mereka kerja dulu gitu. Itu yang kita pegang. Kenapa mereka bisa, kita nggak bisa. Nah mereka bukan yang bersantai-santai di rumah, mereka memindahkan kantornya ke rumah dengan melakukan pekerjaan yang mereka suka dan mereka bisa. Itu intinya. Jadi ada beberapa hal, ada beberapa alasan. Ini kesimpulannya ya, kenapa ibu-ibu yang ingin resign harus menetapkan tujuannya dulu sebelum resign. Kalau belum ada, mending pikir ulang banget deh, mending tunda dulu resignnya. Yang pertama, ini buat menjaga mental kita di masa adaptasi. Karena itu berat banget setelah resign itu, adaptasinya berat banget. Yang awalnya kita ketemu orang, yang awalnya kita banyak kerjaan, tiba-tiba plek di rumah aja. Nah, ini nih yang bakalan ngejaga mental kita, produktivitas ini gitu. Terus yang kedua, kita bisa membuktikan ke orang-orang kalau ibu rumah tangga
kalau ibu rumah tangga itu nggak cuma leha-leha doang di rumah, nggak cuma duduk-duduk doang di rumah, nggak cuma urusan dapur, sumur, kasur, enggak. Kita juga bisa berkembang dari rumah. Dan ini sangat bisa meningkatkan kepercayaan diri kita loh teman-teman. Jadi kita nggak insecure lagi karena kita punya produktivitas juga di rumah nih sekarang. Apalagi kalau sudah menghasilkan kan, itu kan bisa membanggakan banget pasti. Nah terus yang ketiga, mengembangkan diri. Ini penting banget ya teman-teman. Mengembangkan diri, jadi kita nggak stuck di situ aja, kita nggak kerja, diri kita tetap bisa berkembang loh. Potensi kita masih tetap bisa diasah loh gitu. Karena kita mengembangkan diri, itu jadi otak kita itu masih mengikuti informasi terbaru, kita masih bisa berpikir, kita masih bisa berkarya, masih bisa berpikir kreatif. Dan ini yang keempat, sangat bisa menjadi contoh buat anak-anak kita nanti. Perjuangan aku dulu banget dari anak-anak masih kecil sampai ngapain sih sibuk-sibuk ngeblok. Kalau aku kan produktivitasnya sekarang itu ngeblok ya. Kenapa sih kamu ini banget gitu, nyampe-nyampein diri aja, so sibuk banget sih gitu kan. Nulis karena aku benar-benar mempersiapkan waktu untuk aku nulis bahkan di sela-sela kesibukan aku. Aku bukan tipe ibu yang nunggu anak tidur dulu baru aku ngerjain aktivitas aku tuh, enggak. Aku harus memperlihatkan kesibukan aku. Nah, ibu juga punya kerjaan sendiri, ibu juga punya hal yang ibu lakukan untuk diri ibu sendiri, untuk diri bunda sendiri gitu. Malah jadinya ibu. Untuk diri bunda sendiri ya nak. Jadi kamu lihat dari bayi aku ngetik itu di depan anakku diboncer, aku di meja deket dia lihat, walaupun dia main-main ya, sampai sekarang pun begitu, tapi bukan selalu ya. Dan sekarang anak-anak itu udah ngerti, oh bunda mau nulis, bunda itu suka nulis, bunda itu blogger, jadi dia nggak akan nuntut macam-macam kalau aku minta izin buat nulis gitu. Nah teman-teman juga bisa melakukan itu. Mungkin nanti juga akan banyak sekali manfaatnya buat teman-teman yang akan teman-teman dapatkan kalau menetapkan tujuan ini. Yang jelas 4 ini pasti bakalan terjadi, 4 manfaat ini pasti bakalan teman-teman rasakan. Dan kalau aku harus mengatakan ini, wajib sih teman-teman menetapkan tujuan rencana kegiatan sebelum memutuskan resign. Nah, itu yang aku bahas. Semoga nanti ditonton ya video aku sebelumnya yang tentang passion, bagaimana menetapkan passion. Itu sederhana banget, tapi kadang kita nggak tahu caranya, ya nggak sih? Nah, jadi teman-teman nonton ya. Nah, cukup untuk kali ini. Semoga bisa menjadi penyemangat kita bersama. Dan jangan sampai nyesel ya ngambil keputusan resign, apalagi buat anak. Jadi harus dipertimbangkan dan dipersiapkan matang-matang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.